Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ali Naufal. Saya dari kelas AKS 2A dengan absen 19 dengan NIM 124031930022. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan itu terdiri dari 8 hal yang harus kita ketahui. Nah, untuk yang pertama adalah ringkasan. Apa itu ringkasan? Yaitu penyajian tulisan yang panjang dijadikan menjadi ringkas, padat, dan jelas. Dan ada pun cara-cara untuk meringkas, yaitu yang pertama membaca berulang kali agar kita bisa paham, dan yang kedua ada mencatat gagasan yang penting, dan yang ketiga ada menyusun kembali bacaan berdasarkan gagasan yang telah disusun, dan yang keempat tetap mempertahankan keaslian gagasan dari pengarang atau penulis aslinya. Nah, jadi untuk meringkas itu kita harus tetap mempertahankan apa yang asli atau yang original dari situ ya. Oke, lanjut yang kedua itu adalah ikhtisar. Apa itu ikhtisar? Ikhtisar itu sama halnya seperti ringkasan, tetapi berbeda ya. Karena di ikhtisar itu kita bebas untuk untuk memperpendek atau meringkasnya. Nah, ikhtisar itu penulisan pokok-pokok masalah penulisannya tidak harus berurutan, boleh secara acak. Nah, jadi kita seperti yang saya bilang tadi itu kita bebas. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang satu, bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. Yang kedua, dengan bebas menggunakan atau menggabungkan kata-kata tetapi tidak menyimpang dari inti. Dan yang ketiga, urutan gagasannya tidak perlu dipertahankan. Nah, ini lebih mudah ya karena kita lebih bebas berekspresi di ikhtisar. Untuk yang ketiga, dalam reproduksi bacaan itu ada resensi. Nah, resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan tujuan. Nah, ini tujuannya suatu bacaan. Nah, ini tujuannya untuk membantu pembaca atau penikmat karya untuk mengetahui gambaran dan penilaiannya dari sebuah karya secara lebih ringkas dan mendalam. Nah, juga ada beberapa lagi, yaitu membantu pembaca atau penikmat karya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu karya. Dan yang terakhir, untuk menguji kualitas karya untuk dibandingkan dengan karya jenis lainnya. Terus selanjutnya untuk rangkuman. Rangkuman ini adalah reproduksi bacaan yang keempat. Rangkuman adalah secara umum dapat dikatakan bahwa rangkuman merupakan bentuk ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam bacaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merangkum. Yang pertama, rangkuman hanyalah mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian yang penting dari suatu tulisan yang asli. Yang kedua, merangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, atau penjelasannya. Yang ketiga, panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Yang keempat, perangkum tidak boleh mengubah sistematika atau urutan gagasan. Yang kelima, perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. Untuk yang kelima adalah sintesis. Yang kelima untuk sintesis adalah reproduksi bacaan yang kelima, yaitu sintesis. Dalam tulisan ilmiah, sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis melibatkan kegiatan penganalisan perbedaan, pertentangan, persamaan, dan klarifikasi dari berbagai sumber bacaan. Nah, adapun cara untuk mesintesis bacaan adalah yang pertama, tetapkan topik. Yang kedua, bacalah sumber bacaan yang mengandung topik yang sama. Yang ketiga, lihatlah hubungan antar bacaan. Yang keempat, amati perbedaan dan persamaan di antara sumber-sumber itu. Yang kelima, pilihlah bagian yang akan dikutip, lalu disimpulkan. Yang keenam, jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Nah, ini yang paling penting, jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Nah, untuk reproduksi bacaan yang keenam itu ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau sekitar 150 sampai 400 kata. Itu adalah abstrak. Nah, untuk yang ketujuh adalah simpulan.
Yang kesimpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekangan pada ide sentral juga menyelesaikan dari permasalahan yang diungkapkan. Untuk yang kedelapan adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita, baik itu cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra yang lainnya. Sinopsis berbeda dengan resensi. Sinopsis berisi ringkasan isi dari sebuah buku atau novel. Meskipun berisi ringkasan, sebuah sinopsis tetap bisa disampaikan di sebuah buku dengan baik. Nah, biasanya tuh sinopsis itu berada di bagian depan atau belakang untuk kita mengetahui secara luas bagian dalam buku tersebut ya. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, alur cerita disusun secara berurutan dari awal sampai akhir. Yang kedua, bahasa yang dipakai hendaknya memakai jenis bahasa persuasif. Yang ketiga, menampilkan konflik secara detail. Yang keempat, membuat penasaran calon pembacanya. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari saya tentang reproduksi bacaan. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.